Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa dengan di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali saya hadirkan ke hadapan Anda suatu berita yang menarik terkait dengan SBY dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saudara, kira-kira beritanya kemarin dan semalam itu kan agak viral. SBY menanggapi tentang kemungkinan Mahkamah Konstitusi telah akan memutus sistem pemilu yang disengketakan saat ini tertutup dan sistem tertutup. SBY diantara kelihatan bicara di dalam itu mengatakan bahwa akan terjadi dugaan bisa terjadi kekacauan kalau merubah sistem pemilu. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Anas Urbaningrum yang merupakan mantan kolega, mantan Ketua Partai Demokrat, yang kemudian dianggap bahwa masuknya Anas Urbaningrum di penjara diduga oleh KPK kurang lebih 8 tahun lebih, dan kini telah keluar dan menjalani penyesuaian di luar dari penjara. Masuknya Anas dulu juga dianggap bahwa ada peran tangan kekuasaan SBY mendorong KPK memainkan mereka ini untuk menzalimi Anas Urbaningrum sampai Anas melepas jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan meringkuk di dalam penjara kurang lebih 8 tahun. Itu dianggap sebagai dosa SBY karena dianggap setidaknya itu para pendukung Anas Urbaningrum menganggap bahwa itu semua karena rekayasa SBY ingin mengambil alih Partai Demokrat, sehingga SBY mengorbankan Anas masuk dalam penjara, merekayasa kasus-kasus Anas akhirnya masuk penjara dan seperti ini, sehingga suasana akan terjadi, ada momentum tertentu terjadi balas dendam, balasan terhadap apa yang dilakukan SBY itu dengan pada event-event tertentu akan ditanggapi dan ini oleh Anas Urbaningrum. Nah, dalam kaitan itu maka kemudian ada tanggapan Anas Urbaningrum terkait dengan ini, apalagi Anas punya pengalaman sebagai mantan komisioner KPU juga, jadi tahu persis tentang ketika suatu sistem itu berubah akan dampaknya seperti dia tahu. Nah, kira-kira apa alasan Anas ketika SBY mengatakan seperti itu? Dibantah oleh Anas dan diingatkan kepada SBY bahwa di zaman dia juga terjadi perubahan sistem kekuasaan, sistem pemilu, dan dia kemudian SBY terpilih untuk kedua kalinya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita yang kita ambil dari Gelora Media 29 Mei 2023 ini. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyindir pedas Susilo Bambang Yudhoyono. Ini setelah Presiden RI ke-6 itu berbicara tentang potensi terjadinya chaos, krisis atau kekacauan jika pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. SBY menilai bahwa kekacauan sangat mungkin terjadi apabila pemerintah melakukan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. SBY secara khusus khawatir Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan judicial review untuk mengganti sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup normal. Pernyataan SBY itu langsung ditanggapi dengan menohok oleh Anas Urbaningrum melalui akun Twitter resminya. Anas mengingatkan SBY jika pergantian sistem pemilu pernah terjadi di pemilu 2009 atau saat SBY menjadi presiden dan hendak mencalonkan diri kembali untuk masa kedua kalinya. Namun kala itu, kata Anas, tidak terjadi kekacauan meski sistem pemilu diubah. Sebaliknya, pemilu justru berjalan dengan lancar dan baik-baik saja, di mana hasilnya SBY kembali terpilih sebagai Presiden RI. Maaf, sekadar menuliskan fakta kecil terkait pemilu 2009. Saat itu terjadi pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak mungkin beliau SBY lupa atas peristiwa pemilu 2009.
Alhamdulillah, pergantian sistem pemilu saat itu tidak terjadi chaos, melainkan baik-baik saja, tulis Anas Urbaningrum. Selanjutnya dikatakan, kawan-kawan sekalian, perubahan sistem untuk pemilu 2009 terjadi pasca putusan MK pada 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya pemilu terjadi pada tanggal 9 April 2009. Pemilu terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos politik, sambung Anas membantah apa yang dinarasikan oleh SBY. Karena itu, Anas dengan tajam meminta SBY berhenti bicara tentang chaos. Menurutnya, pernyataan itu hanya menimbulkan kecemasan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Selanjutnya, Anas mengatakan, jadi lebih baik Pak SBY tidak bicara chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal kebebasan pendapat yang biasa saja, tandas Anas. Sebagai informasi, hubungan antara Anas Urbaningrum dan SBY telah memanas menjelang pergantian pemimpin Partai Demokrat. Situasi semakin memburuk ketika Anas masuk penjara atau tuduhan korupsi hambalang. SBY juga dikabarkan tidak menyetujui niat Anas untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. Namun Anas terpilih sebagai ketua umum di dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tersebut. Ketika KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi Anas, muncul spekulasi bahwa penetapan Anas sebagai tersangka kasus hambalang merupakan bagian dari upaya untuk menggulingkan Anas dari posisi ketua umum Demokrat. Namun, pengadilan korupsi memutuskan bahwa Anas bersalah dan harus dipenjara. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian saling bantah. Anas membantah apa yang dikemukakan oleh Pak SBY dan memberi contoh di masa SBY melakukan pergantian sistem pemilu juga terjadi, dan istilah chaos itu dianggap Anas sebagai sesuatu yang akan membuat kegaduhan oleh SBY. Padahal ini hanya soal kecil saja dan dia sudah ada contoh sebelumnya. Tentu kawan-kawan sekalian, Anas Urbaningrum banyak mengerti ketika dia pernah menjadi komisioner KPU, kemudian pernah menjadi ketua umum Partai Demokrat, pernah menjadi anggota DPR dan lain sebagainya. Yang dia masuk penjara karena setidak-tidaknya dari kalangan pendukung Anas Urbaningrum mengklaim bahwa itu adalah perbuatan jahat SBY yang membuat SBY hendak merebut Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum, sehingga dia menciptakan skenario mentersangkakan Anas bekerjasama dengan KPK. Dan itu banyak riwayat yang mungkin sebagian dari kita sudah banyak mengetahui tentang bagaimana perilaku SBY kaitannya dengan kasus yang dihadapi oleh Anas Urbaningrum. Nah, sehingga saya kira perang ini akan tetap perang dalam pengertian tanda petik ini, apalagi Anas sudah di luar dan diduga banyak tahu tentang sepak terjang SBY ketika menjadi presiden. Dan belum banyak yang diungkap oleh Anas Urbaningrum, apa itu terkait dengan masalah kasus-kasus korupsi maupun yang lainnya. Tetapi dengan Anas di luar ini, maka leluasa akan menanggapi setiap apa yang dikatakan oleh SBY yang dianggap tidak rasional, tidak masuk akal dan dianggap halu, akan ditanggapi melalui media sosial ataupun media-media yang lain. Kita tunggu episode atau lembaran berikutnya, kata Anas Urbaningrum. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menghibur dan menambah wawasan kita atau pengetahuan kita tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.